Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Triastuti Yulianti, di mata kuliah kita kriptografi. Baik, di pertemuan pada kali ini kita akan membahas mengenai steganografi. Materi kuliah yang saya sampaikan di kesempatan kali ini saya ambilkan dari bahan kuliah kriptografi oleh Bapak Rinaldi. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi, kriptografi di sini diperkenalkan oleh Simmons pada tahun 1983. Jadi, misalkan ya di sini ada kasus ada dua orang, di sana ada Alice dan Bob yang sedang dalam penjara seperti itu ya. Nah, ketika si Bob ini ingin mengirimkan pesan kepada Alice melalui petugas yang ada di sana seperti itu. Nah, pesan yang akan dikirimkan oleh si Bob ini berbunyi malam ini kita kabur seperti itu. Nah, tentunya si Bob tidak ingin bahwa pesan tersebut diketahui oleh petugas yang dalam hal ini kita namakan sebagai Wendy ya. Nah, dengan cara apa agar pesan ini tidak bisa diketahui oleh Wendy? Nah, kita bisa saja menggunakan teknik kriptografi, yaitu pesannya ini kita ubah dalam suatu kode-kode yang tidak dimengerti oleh Wendy. Tapi tentu saja cara tersebut akan membuat si Wendy curiga. Nah, lalu bagaimana agar si Wendy ini tidak curiga terhadap pesan yang dikirimkan oleh Bob kepada Alice? Maka kita bisa menggunakan strategi, yaitu menyembunyikan pesan tersebut seolah-olah menjadi bentuk yang lain yang tidak menimbulkan kecurigaan, seperti itu. Nah, ini adalah jika kita menggunakan cara kriptografi, maka bentuk yang tidak terbaca seperti ini tentunya akan membuat Wendy curiga seperti itu. Nah, caranya adalah kita bisa sembunyikan pesan tersebut di dalam tulisan lain. Misalkan dalam bentuk puisi seperti berikut ya. Masihkah Anda lara apabila memoriku ingat betapa itu? Kita ingin tetap abadikan kisah asmara bersamaku usiaku rentah. Nah, dengan menuliskan pesan di dalam tulisan seperti ini, Wendy mungkin ya kemungkinan besar dia tidak akan curiga karena Wendy akan mengira bahwa pesan dari Bob kepada Alice itu adalah pesan kerinduan seorang kekasih gitu. Nah, padahal di sini kalau kalian lihat ya, yang tulisan yang diwarna biru di sini yang di awal tiap kata. Nah, jika tiap-tiap huruf di awal kata ini kita ambil, maka di sana akan terlihat pesan sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Bob kepada Alice, yaitu pesannya adalah malam ini kita akan kabur, gitu ya. Malam ini kita kabur, misalnya seperti itu. Nah, metode seperti ini adalah metode penyembunyian informasi atau penyembunyian pesan dengan cara steganografi. Oke, kita ke dasar dulu ya. Jadi apa itu steganografi? Steganografi di sini berasal dari bahasa Yunani steganos dan grafein, yang mana steganos di sini artinya adalah tersembunyi dan grafein itu adalah artinya tulisan. Jadi steganografi artinya adalah tulisan yang tersembunyi atau dalam bahasa Inggrisnya covert writing. Nah, sebagaimana kriptografi, steganografi ini dia juga merupakan suatu seni. Jadi setiap orang bisa memiliki teknik masing-masing untuk menyembunyikan pesan tersebut. Nah, tujuan dari steganografi di sini adalah agar pesan yang disampaikan itu tidak terdeteksi keberadaannya, sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan terhadap pihak lain. Seperti itu ya. Nah, jadi di sini kita bisa
menentukan ya, kita bisa menyimpulkan bahwa perbedaan dari kriptografi dan steganografi di sini adalah yang pertama, kriptografi tujuannya adalah menyembunyikan makna atau isi dari pesan agar tidak dapat dibaca oleh orang lain, sedangkan steganografi di sini dia adalah menyembunyikan keberadaan atau eksistensi dari pesan dan tujuannya adalah untuk menghindari kecurigaan dari pihak lain. Jadi perbedaannya adalah di sini apa yang disembunyikan dan tujuan dari penyembunyian. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini jika suatu pesan disembunyikan dengan kriptografi, maka kode-kode hasil dari kriptografi tersebut akan menimbulkan kecurigaan. Sedangkan ini contohnya ya, akan menjadi seperti ini. Kalau dengan cara steganografi, nah hasilnya itu akan tidak menimbulkan kecurigaan bagi orang lain. Nah, apakah steganografi ini hanya bisa dilakukan di dalam tulisan? Tidak ya, jadi steganografi ini bisa kita lakukan pada berbagai jenis berkas, bisa tulisan, bisa suara, gambar, video, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh steganografi dengan cara menyembunyikan pesan di sini. Pesannya adalah misalkan berupa password. Misalkan kalian ingin berbagi password dengan temannya, tapi kalau passwordnya kalian kripto ya, kalian enkripsi, tentu saja bisa menimbulkan kecurigaan bagi orang lain. Maka kalian bisa menyembunyikan password tersebut di dalam gambar misalkan. Jadi kita bisa sisipkan pesan password berikut ya, teknologi informasi ini ke dalam gambar. Nah, nanti akan kita bahas cara menyembunyikannya bagaimana. Sebelum masuk ke cara menyembunyikannya bagaimana, kita masuk dulu ke sejarah dari steganografi itu sendiri. Jadi, steganografi ini juga merupakan teknik yang sudah sangat lama ya, sudah sangat lama. Maka kita bisa bagi periode sejarah dari steganografi ini dalam 4 periode. Yang pertama adalah periode steganografi kuno, yang kedua steganografi zaman Renaissance, yang ketiga steganografi zaman Perang Dunia, dan yang terakhir adalah steganografi modern. Oke, kita akan bahas satu persatu. Steganografi kuno atau kita sebut juga sebagai ancient steganografi. Contoh-contoh steganografi pada masa kuno di sini misalkan yang dilakukan di tahun 485 sampai 525 sebelum century ya. Nah, sebelum before century itu. Nah, tekniknya di sini ditulis oleh Herodotus, seorang sejarawan Yunani ya, dalam bukunya yang berjudul Histories of Herodotus. Nah, di buku tersebut diceritakan kisah peperangan antara kerajaan Persia dengan rakyat Yunani. Nah, Herodotus di buku tersebut menceritakan cara Hestatius mengirim pesan kepada Aristagoras untuk melawan kerajaan Persia. Caranya adalah dengan cara menuliskan pesan rahasia itu di kepala budak. Jadi mereka memilih seorang budak, kemudian digundulin, kemudian di kepala budak tersebut ditato, ditulisin pesan apa yang ingin disampaikan kayak gitu. Lalu rambut dari budak tersebut dibiarkan tumbuh
sampai menutupi pesan yang ada di kepalanya. Setelah rambutnya tumbuh, maka budak tersebut akan dikirimkan kepada si penerima pesan yang dimaksudkan ya. Lalu di penerima pesan, maka budak tersebut akan dibotakin kembali sehingga pesannya akan terlihat. Namun tentu saja cara seperti ini membutuhkan waktu yang sangat lama ya, karena butuh waktu untuk menunggu agar rambut dari budak tersebut untuk tumbuh, yang tentunya tidak cukup 1 hari 2 hari ya, butuh waktu yang berhari-hari bahkan mungkin berminggu-minggu seperti itu. Jadi mengirimkan pesan dengan cara ini membutuhkan waktu yang lama. Kemudian cara lain adalah orang-orang Yunani kuno itu bisa menggunakan tablet lilin seperti itu ya. Jadi pesannya itu dituliskan di atas kayu lalu ditutupi dengan lapisan lilin. Nah, dengan cara ini pesannya itu tidak terlihat gitu. Nah, lilinnya itu dibuat dari lilin dari lebah ya. Nah, nanti oleh si penerima pesan di sini lilinnya akan dihilangkan sehingga pesannya akan terlihat kembali. Gitu. Kemudian cara yang lainnya di sini adalah menggunakan tinta yang tidak tampak, di mana tinta di sini dibuat dari getah ya, dibuat dari getah tanaman. Kemudian dituliskan di atas kertas kayak gitu. Nah, nanti getah tersebut tidak akan terlihat ya, getah tersebut tidak akan terlihat oleh mata awam, tapi ketika kertasnya ini dipanaskan yaitu ya, nanti getahnya ini akan berubah warnanya menjadi lebih gelap sehingga pesannya akan bisa terbaca. Nah, ini adalah cara yang ketiga. Nah, masih ada cara lain, misalkan dengan penggunaan kain sutra dan lilin. Jadi, pesannya itu dituliskan di dalam potongan-potongan kecil kain sutra, lalu kainnya itu digumpal-gumpal gitu ya, menjadi bola-bola kecil dan dilapisi lilin, lalu ditelan. Gitu. Nah, nanti untuk membaca pesannya ya harus menunggu si pembawa pesan tersebut mengeluarkan gumpalan bola-bola tadi kayak gitu. Nanti baru bisa dibaca. Nah, tadi adalah beberapa contoh cara steganografi di masa kuno. Jadi cara-caranya pun masih manual ya. Kemudian di masa Renaissance, yaitu sekitar tahun 1400-an ya, di sini diceritakan oleh Johannes Tremetius dalam bukunya yang berjudul Steganographia. Nah, di sini dituliskan bahwa cara steganografinya itu sudah berbasis karakter kayak gitu. Nah, caranya adalah di sini mereka menyembunyikan pesan di dalam telur rebus ya. Jadi caranya mereka membuat tintanya itu dari tawas ya, campuran antara tawas dengan cuka kayak gitu. Kemudian mereka menuliskan pesannya itu di kulit telurnya. Nah, nanti cairan tintanya itu akan masuk ke dalam telurnya, lalu telurnya itu akan direbus gitu. Nah, nanti telur rebus tadi yang sudah dikasih tulisan rahasia nanti dari luar, dari cangkang luar itu tidak akan kelihatan pesannya seperti apa. Nah, nanti telur tersebut oleh si penerima pesan akan dikupas gitu. Kulitnya akan dikupas. Nah, pesannya itu akan terukir di telur rebusnya yang di bagian dalam, jadi yang di putih-putihnya seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Kemudian pada masa Perang Dunia, ini adalah
masa yang ketiga ya, periode yang ketiga. Pada masa Perang Dunia, mereka menggunakan cara yang mirip dengan cara kuno ya, yaitu hanya menggunakan tinta yang tidak tampak seperti itu. Nah, tinta yang mereka gunakan ini dari campuran susu, sari buah, cuka, dan juga urin. Nah, caranya mirip, yaitu dengan tinta tadi. Kalau yang di masa kuno kan menggunakan getah, kalau di sini mereka menggunakan tinta dari campuran ini, lalu dituliskan di kertas. Nah, nanti tidak akan nampak di kertas pesannya. Untuk membacanya caranya sama ya dengan cara dipanaskan. Gitu. Nah, cara ini digunakan oleh agen-agen FBI. Nah, cara membacanya itu bisa menggunakan sinar UV. Jadi nanti akan terbaca. Kemudian cara yang kedua, di sini mirip yang saya jelaskan di awal tadi ya, yaitu dengan menyembunyikan pesannya itu di dalam kalimat lain gitu. Kalau yang dicontoh di awal tadi, pesannya itu bisa kita baca dengan mengambil huruf pertama di setiap kata. Kalau yang dicontoh ini adalah contoh pesan yang dikirim oleh Kedubes Jerman pada masa Perang Dunia yang kedua. Yang di sini caranya adalah pesannya itu disembunyikan di huruf kedua di setiap kata. Nah, jadi pesan yang tersembunyi adalah Pershing sails from New York pada tanggal 1 Juni. Gitu. Kemudian ini contoh yang lainnya, ini sama dengan cara ditaruh di huruf pertama di setiap kata. Gitu. Ini contoh yang lain dengan mengambil huruf ketiga di setiap kata. Nah, ada banyak cara ya, Bisa dengan cara diletakkan di huruf terakhir di setiap kata dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh steganografi ini ada di film-film ya. Ada di film-film, kalian nanti bisa lihat. Ini adalah contoh-contoh judul film yang ada steganografinya, yaitu judul film berjudul A Beautiful Mind. Kemudian contoh yang kedua di film Mercury Rising. Ini film-film lama. Nanti silahkan kalian bisa lihat filmnya. Jadi bisa tahu gitu ya contoh penerapan steganografinya seperti apa. Nah, ini contoh yang di film Beautiful Mind ya. Jadi ada salah satu adegan di sini bahwa pesannya itu disembunyikan di dalam kalimat berikut gitu. Nah, yang di warna terang ini adalah pesan-pesan tersembunyi kayak gitu. Nanti kalian bisa coba tonton ya di filmnya. Kemudian contoh yang lain ada di novel. Nah, ini ada di novel The Da Vinci Code yang di pertemuan sebelumnya saya ceritakan bahwa di The Da Vinci Code ini ada steganografi di sana ya, ada anagram. Nah, selain kriptografi, di novelnya, ini saya mau membacakan novelnya ya, novel yang versi bahasa Inggris, yang novel asli, ternyata ada pesan tersembunyi di bagian belakang bukunya ya. Ini di halaman belakang bukunya itu ada pesan tersembunyi. Nah, pesan tersembunyinya adalah yang huruf-huruf yang tercetak tebal di sana. Nah, kalian lihat, kalau huruf-huruf yang tercetak tebal ini kalian gabungkan, nanti akan terbaca pesan tersembunyi adalah Is there no help for the widow's son? Artinya, apakah tidak ada bantuan untuk anak dari janda itu? Itu ya. Nah, ini pesan tersembunyi di karya Dan Brown berjudul The Da Vinci Code. Oke, nanti kalian bisa coba cek ya, cari novelnya yang versi bahasa Inggris. Coba kalian bisa cek sendiri kayak gitu. Oke, berikutnya. Nah,
Ini adalah steganografi di zaman modern ya, di masa digital. Jadi kita bisa menyembunyikan pesan-pesan itu dalam berbagai jenis berkas atau file. Bisa pesan teks, gambar, suara, maupun di dalam pesan bentuk video. Bahkan kalian bisa mungkin yang tidak asing ya, kalian bisa menyembunyikan program atau aplikasi di dalam file gambar misalkan atau di file video seperti itu. Nah, ini biasanya disalahgunakan ya oleh orang-orang jahat gitu ya. Misalkan yang mungkin pernah kalian dengar virus ransomware kayak gitu ya. Nah, dia menggunakan teknik steganografi. Jadi dia menyimpan aplikasinya, gitu ya, aplikasi virusnya itu di dalam pesan yang lain, yaitu misalkan pas kalian browsing di internet tanpa sadar buka suatu gambar atau video atau tanpa sadar buka suatu situs yang ternyata ada virusnya di sana gitu. Nah, ini adalah teknik steganografi juga, yaitu ya. Nah, misalkan kalian punya pesan tersembunyi di sini ya, lalu pesannya ini bisa kalian sembunyikan di suatu bentuk file yang lain, bisa gambar, bisa video, bisa audio, bisa tulisan juga. Nah, kita sebut pesan untuk menyembunyikannya ini sebagai carrier file atau file pembawa kayak gitu ya. Lalu pesan tersembunyi yang sudah kita sembunyikan di dalam file pembawanya atau carrier filenya ini akan kita kirimkan kepada orang yang kita tuju kayak gitu. Nah, ini adalah beberapa terminologi atau istilah di dalam steganografi. Yang pertama ada istilah embedded message atau hidden text atau secret message. Di sini adalah pesan yang disembunyikannya. Kemudian cover object atau cover text. Di sini adalah pesan yang digunakan untuk menyembunyikan pesan rahasianya. Nah, baik embedded message maupun cover object di sini dia bisa berupa teks, gambar, audio maupun video dan sebagainya. Lalu, istilah yang ketiga adalah stego object. Stego object ini adalah pesan yang sudah berisi pesan rahasia. Nah, jika stego object ini, pesan yang digunakan untuk menyembunyikan ini bentuknya teks, maka kita sebut sebagai stego text. Jika bentuknya gambar, kita sebut sebagai stego image. Jika video, kita sebut sebagai stego video, dan seterusnya. Kemudian, di dalam steganografi ini juga mungkin kita menggunakan kata kunci. Jadi, kata kunci di sini tidak wajib ya, kalian bisa pakai, bisa enggak. Nah, kata kuncinya kita sebut sebagai stego key. Nah, ini adalah 4 istilah di dalam steganografi. Nah, untuk prosesnya adalah seperti ini. Yang paling kiri ini adalah pesan yang ingin kita kirimkan ya. Pesan yang ingin kita kirimkan, kita embed ya, kita embedkan ke dalam cover object ya, ke dalam file pembawanya, bisa menggunakan kunci, bisa tidak. Nah, hasil dari embeddingnya adalah berupa stego object. Nah, stego object ini nanti di penerima pesan akan dilakukan ekstraksi, ya. Hasil ekstraksinya ini akan memisahkan cover object dengan pesan yang tersembunyinya, kayak gitu. Sehingga nanti si penerima ini akan bisa membaca pesannya seperti apa. Nah, proses menyembunyikan pesan ini bisa kita sebut sebagai embedding, bisa kita sebut sebagai encoding. Kemudian pada saat membaca pesannya ini bisa kita sebut sebagai extraction, bisa kita sebut sebagai decoding. Nah, ini misalkan ada pesan seperti ini yang paling kiri.
yang akan kita sembunyikan di dalam gambar. Nah, hasilnya kalian lihat, yang gambar paling kanan ini adalah hasil gambar yang sudah disisipi pesan. Sekilas ya, kalau kita lihat sekilas seolah tidak ada perbedaannya karena memang di sini ada teknik ya, ada teknik untuk menyembunyikan pesan biar gambarnya itu seolah-olah tidak berubah. Nah, ini contoh yang lain ya, ini adalah yang di bawah ini adalah pesannya, yang di kiri atas ini adalah gambar untuk menyembunyikan, dan yang di kanan atas ini adalah gambar setelah disisipi pesan. Oke, ini adalah contoh-contoh lainnya ya. Kemudian kriteria-kriteria steganografi yang bagus itu seperti apa? Di sini ada 4 kriteria ya. Yang pertama adalah imperceptible, artinya kriterianya itu pesan rahasianya itu keberadaannya tidak boleh ya, tidak boleh bisa dipersepsi secara visual atau secara audio oleh manusia gitu. Jadi hasil penyembunyian pesannya itu tidak akan menimbulkan kecurigaan. Jadi kalau kita sembunyikan di dalam gambar atau di dalam video, gambar yang asli dengan gambar yang sudah kita kasih pesan tersembunyi itu tidak terlihat berbeda jauh kayak gitu. Atau jika kita sembunyikan di dalam pesan suara misalkan di dalam lagu kayak gitu, maka suaranya itu juga tidak berubah secara signifikan sehingga orang tidak akan curiga. Nah, ini adalah kriteria yang pertama. Kemudian kriteria yang kedua adalah fidelity. Nah, di sini kaitannya adalah kualitas dari cover objeknya, yaitu kualitas dari objek yang akan kita gunakan untuk menyembunyikan pesan itu tidak boleh berubah secara signifikan setelah disisipi pesan. Nah, berubahnya ini bisa dalam beberapa hal ya, misalkan secara visual sekilas tidak terlihat perbedaannya. Kemudian yang kedua, secara ukuran. Jadi misalkan kita punya gambar, ukuran aslinya adalah 100 MB misalkan, 100 KB, oke, 100 KB. Setelah disisipi pesan, nah ukurannya tidak berubah jauh. Misal hanya bertambah 1 KB atau 2 KB kayak gitu. Jadi tidak akan menimbulkan kecurigaan. Kemudian kriteria yang ketiga adalah recovery, artinya pesan yang kita sembunyikan itu bisa kita ekstraksi kembali, gitu, bisa kita baca kembali. Dan yang terakhir adalah capacity. Jadi ini kaitannya dengan ukuran pesannya. Jadi pastikan bahwa kita bisa menyimpan pesan yang tersembunyi ini cukup, yaitu ya dalam artian kalau misalkan kita memiliki pesan yang tersembunyi ini lumayan panjang, maka kita juga harus memilih cover objeknya itu yang bisa menampung seluruh pesan tersebut kayak gitu. Jadi tidak terjadi error ya kayak gitu. Nah, ini adalah keempat kriteria yang harus dipenuhi dalam steganografi yang bagus. Oke. Nah, untuk untuk meningkatkan keamanan, kita boleh mengkombinasikan antara teknik kriptografi dengan teknik steganografi. Nah, misalkan dengan cara pesan yang akan kita simpan itu kita lakukan kriptografi dulu, gitu, sehingga akan menjadi ciphertext. Kemudian ciphertext dari hasil kita enkripsi tadi kita simpan di dalam objek lain dengan cara steganografi kayak gitu. Jadi nanti misalkan ada yang berhasil mengekstraksi pesan tersebut
dari stego covernya ya, stego objeknya, dia tetap tidak bisa membaca pesannya gitu. Atau kalian bisa menggunakan berbagai cara ya, misal pesan kriptografiknya itu misalkan teks, maka bisa kalian sembunyikan di gambar, bisa di video, bisa di audio, dan sebagainya. Gitu. Apakah bisa dibalik? Apakah boleh steganografi dulu baru kriptografi? Secara keilmuan bisa, tapi nanti menyalahi tujuan dari masing-masing teknik tersebut. Karena di awal tadi sudah kita sampaikan bahwa tujuan dari steganografi adalah menyembunyikan kecurigaan atau menyembunyikan eksistensi dari pesannya. Kalau misalkan kita lakukan steganografi dulu, baru kita lakukan kriptografi, ujung-ujungnya adalah tetap akan menimbulkan kecurigaan. Jadi, tujuan dari steganografi tidak tercapai. Jadi, memang cara yang bagus adalah dilakukan enkripsi dulu atau kriptografi dulu, baru disembunyikan dengan cara steganografi. Oke, seperti itu ya. Oke. Nah, ranah-ranah dari steganografi di sini ada metode-metodenya dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah spatial domain method, yaitu dengan metode LSB. Nanti akan kita tunjukkan caranya ya, contohnya. Kemudian yang kedua dengan transform domain method, yaitu dengan cara memodifikasi sinyal ya. Kita mentransformasi sinyal. Kalau yang spatial domain method ini kita menyisipkan pesannya itu di dalam bit-bit stego filenya gitu. Nah, kita akan bahas yang metode LSB dulu. Oke. Metode LSB. Nah, untuk membahas metode LSB ini kalian perlu memahami tentang cara kerja dari gambar atau video gitu ya. Jadi gambar atau video di sini dia merupakan kumpulan pixel-pixel. Jika misalkan kalian memiliki gambar berukuran 1200 kali 1500 pixel, artinya di sana ada titik-titik ya, seperti ini ya, yang gambar sebelah kanan. Nah, setiap blok-blok ini adalah pixel-pixelnya kayak gitu, yang mana jumlahnya akan ada 1.800 pixel. Nah, setiap pixel di sini memiliki panjang n bit tergantung jenis dari gambarnya. Jika dia merupakan citra biner, ya artinya gambar hitam putih gitu ya, gambar hitam putih, dia akan memiliki panjang 1 bit per pixelnya. Kemudian kalau citranya itu grayscale, dia memiliki ukuran 8 bit per pixelnya. Kemudian jika gambarnya ini gambar berwarna, maka dia memiliki panjang 24 bit untuk per pixelnya. Nah, ini adalah bedanya. Yang paling kiri ini adalah yang gambar berwarna, dia memiliki 24 bit per pixelnya. Yang di tengah ini adalah grayscale dengan panjang 8 bit per pixel. Dan yang paling kanan ini adalah hitam putih ya. Jadi murni hanya hitam dan putih ya, black and white, dan memiliki panjang 1 bit per pixelnya. Oke, kita misalkan di sini menggunakan gambar berwarna yang memiliki 24 bit per pixelnya. Nah, di mana 24 bit ini adalah gabungan dari 3 warna yang kita kenal sebagai RGB atau red, green, blue. Jadi di sini warna red itu memiliki panjang 8 bit, green memiliki panjang 8 bit juga, dan blue memiliki panjang
8 bit juga. Jadi warna yang ada di gambar yang berwarna ini, misalkan di sini misalkan warna biru. Warna biru itu terdiri dari kombinasi warna rednya itu senilai sekian bit, warna greennya senilai sekian bit, dan warna birunya senilai sekian bit. Nah, ini adalah untuk pendahuluannya. Jadi kalian perlu tahu ini dulu. Nah, metode LSB ini adalah dengan cara menyembunyikan pesannya itu di bit yang paling kanan dari masing-masing bit yang ada di situ. Nah, jadi LSB ini adalah singkatan dari least significant bit atau bit yang paling tidak signifikan. Bit yang paling tidak signifikan itu adalah bit yang paling kanan. Kenapa dibilang tidak signifikan? Karena bit yang paling kanan ini ya, satu bit yang paling kanan ini jika nilainya berubah, gitu. Misalkan dari 1 ini diubah menjadi 0, perubahan warnanya itu tidak terlalu terlihat, kayak gitu. Nah, kebalikannya adalah most significant bit, yaitu bit yang paling kiri. Artinya, perubahan nilai di bit yang paling kiri ini akan mengakibatkan warnanya itu akan berubah yang sangat kelihatan, gitu ya. Gitu. Nah, karena tujuan dari steganografi tadi adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan, yang mana salah satu kriterianya adalah agar perubahannya itu tidak terlalu signifikan, maka kita pilih yang bit paling kanan ini yang kita ubah, kayak gitu. Karena dia hanya akan mengubah satu nilai, misalkan dari nilai rednya misalkan 209, ketika kita ubah bit yang terakhir ini dari 1 menjadi 0, dia akan bernilai 208. Nah, itu misalkan dia warna biru, perubahan warna birunya itu tidak akan terlihat oleh kasat mata gitu ya. Kalau kita melihat pakai mata biasa itu tidak akan terlihat kayak gitu. Nah, ini contoh ya, contoh misalkan semua bit yang paling kanan pada citra kita balik, misalkan yang tadinya 0 kita ubah menjadi 1 kita ubah menjadi 0. Nah, ini gambar yang sebelah kiri ini adalah gambar asli. Ini yang gambar sebelah kanan ini adalah ketika kita balik ya, nilai bit paling kanannya 0 diubah 1 diubah 0, kalian lihat di sini tidak terlihat ya perbedaannya. Seolah-olah ini adalah gambar yang sama kayak gitu. Nah, dengan dengan adanya hal seperti ini, jadi kalau kita menyembunyikan pesan kita itu di bit terakhir dari tiap-tiap pixel gambar, maka tidak akan menimbulkan kecurigaan. Nah, kita lihat caranya seperti apa. Caranya adalah dengan cara seperti ini. Misal kalian punya suatu pesan rahasia. Nah, misal kalian punya suatu pesan rahasia, pesannya itu kita bawa ke dalam susunan byte-byte seperti ini ya. Kita bawa ke susunan byte-byte seperti ini. Ini adalah yang baris kedua, ini adalah image-nya. Ini adalah byte-byte dari image-nya. Nah, pesannya adalah kita bawa ke bentuk bit gitu. Jadi misalkan huruf A itu kode aslinya misalkan 62. 62 itu kita ubah ke dalam bentuk bit gitu. Lalu kita sisipkan di masing-masing bit terakhir dari gambarnya, pixel gambarnya. Yang tadinya 1, ini kita tambahin pesan 1, dia akan tetap menjadi 1. Nah, ini yang di bawah ini adalah hasil penyisipan pesan ke gambarnya. Nah, jadi nanti tentunya kan butuh
gambar ya. Gambar itu kalau gambar berwarna, dia susunan byte-nya ini akan sangat panjang gitu. Apalagi misalkan gambarnya ukurannya cukup besar resolusinya, maka dia akan bisa menampung pesan yang lumayan banyak kayak gitu. Karena apa? Karena pesannya ini harus kalian ubah ke dalam bentuk bit. Bayangkan misalkan pesannya kalian terdiri dari 8 huruf, satu huruf terdiri dari 8 bit, maka jika 8 huruf ada 64 bit. Paling tidak, maka kalian butuh 64 piksel. Nah, jadi ukuran gambarnya itu kalian harus pastikan bahwa ukuran gambarnya cukup untuk menampung pesannya. Karena jika gambarnya tidak cukup untuk menampung pesannya, maka dia akan error. Nah, ini adalah cara menghitung ukuran pesan yang dapat disembunyikan di suatu cover object. Misalkan kalian menggunakan gambarnya itu gambar grayscale yang mana ukuran per pikselnya adalah 8 bit atau 1 byte ya, maka kalian bisa menyimpan pesan berukuran maksimal 8 KB ya, 8 kilobyte. Kalau misalkan kalian simpan di gambar yang berwarna, gambar berwarna berukuran 256 x 256 piksel, maka kalian bisa menyimpan sampai dengan 24 kilobyte pesan kayak gitu. Jadi dapat disimpulkan ya, terlihat di sini bahwa menyimpan pesan di gambar berwarna itu dia bisa muat lebih banyak dibandingkan kalian simpan di gambar grayscale gitu. Nah, ini ada beberapa varian dari metode LSP. Ini adalah cara menyimpannya, mau disimpan di pixel keberapa begitu ya. Nah, cara yang pertama kalian bisa dengan cara sekuensial. Sekuensial artinya berurutan. Jadi kalian pesannya itu disembunyikan di bit-bit gambarnya secara urutan dari pixel pertama, kemudian pixel kedua, pixel ketiga, dan seterusnya sampai dengan seluruh pesannya itu sudah disembunyikan di dalam gambar itu. Jadi nanti ketika mengekstraksi pesan, cukup baca dari urut dari pixel-pixel pertama, urut dari pixel pertama dari gambarnya. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua adalah cara acak. Nah, jadi kalian menaruh bit-bit pesannya itu diacak. Jadi tidak pixel pertama, pixel kedua kayak gitu ya. Misalkan kalian lihat di sini. Pixel pertama dari pesan ditaruh di baris ke 5 kolom ke 3. Jadi di pixel yang ada yang letaknya di baris ke 5 kolom ke 3. Kemudian bit kedua dari pesan diletakkan di baris ketiga kolom ke 6 kayak gitu. Bit ketiga dari pesan diletakkan di baris ke 7 kolom ke 7 kayak gitu. Nah, ini adalah letak pixelnya. Nah, kalian bisa menentukan letaknya ini dengan menggunakan ini ya, PRNG. PRNG ini adalah pembangkit bilangan acak semu, atau bahasa Inggrisnya adalah pseudo random number generator. Jadi kalian bangkitkan letak-letaknya tadi menggunakan pembangkit bilangan acak semu ini, nanti PRNG bilangan acak yang dihasilkan itu harus ikut dikirimkan bersama pesannya. Jadi si penerima pesan itu akan tahu pesannya itu diletakkan di mana, kayak gitu ya. Nah, PRNG-nya di sini hasil bilangan acak yang dihasilkan itu kita sebut sebagai kuncinya atau kita sebut sebagai state key. Nah, kemudian cara yang ketiga adalah dengan mbit LSP. Jadi kalau LSP biasa itu dia hanya menyimpan di 1 bit terakhir. Kalau mbit LSP ini bisa kalian lakukan misalkan di 2 bit terakhir, 3 bit terakhir, dan seterusnya. Tapi hati-hati
hati-hati ya, semakin banyak kalian menyembunyikan misalkan di 3 bit terakhir gitu, nanti perubahan warnanya akan cukup terlihat kayak gitu. Jadi hati-hati, paling ya aman ya 1 bit atau 2 bit saja, jangan terlalu banyak gitu. Nah, ini adalah dengan kalau ini misalkan kalian ingin mengkombinasikan antara kriptografi dengan steganografi, tadi ya kalian bisa lakukan dengan cara pesannya itu dienkripsi dulu, lalu hasil enkripsinya baru di embed ke dalam stego filenya. Jadi nanti misalkan kebaca oleh orang lain, pesannya masih terenkripsi. Nah, ini contoh-contoh kejadian ya, penyalahgunaan steganografi. Jadi dia menyembunyikan suatu malicious code ya, kode berbahaya di gambar ini. Ini kasusnya disebut ya sebagai stego exploit kayak gitu. Kemudian ini adalah contoh program yang dibuat menggunakan MATLAB ya, dibuat menggunakan MATLAB untuk menyembunyikan pesan di dalam gambar. Nanti kalian bisa pelajari gitu. Nah, ini hasil running programnya ya. Oke, seperti itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita kali ini mengenai steganografi. Jadi sebelum kita akhiri, kita simpulkan dulu bahwa di materi steganografi ini, steganografi adalah teknik untuk menyembunyikan keberadaan pesan, yang mana steganografi ini memiliki perbedaan dengan kriptografi. Nah, perbedaannya adalah jika kriptografi ini menyembunyikan konten dari pesan, tujuannya adalah agar pesannya tidak terbaca, maka steganografi di sini menyembunyikan eksistensi atau keberadaan dari pesan dan tujuannya adalah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, ini adalah perbedaan dari kriptografi dan steganografi. Nah, kalian bisa mengkombinasikan kedua teknik ini dengan melakukan kriptografi dulu kepada pesan yang tersembunyi, lalu dilanjutkan dengan steganografi agar tidak menimbulkan kecurigaan. Nah, ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan untuk steganografi. Contoh yang saya jelaskan tadi adalah contoh space ya, yang berkaitan dengan space atau ruang, yaitu dengan cara kita sisipkan pesan di bit terakhir dari stego filenya, gitu, dengan metode LSB. Tadi juga kita jelaskan ada beberapa varian ya dari metode LSB. Bisa kita sembunyikan secara sekuensial atau berurutan di pixelnya, atau bisa kita simpan secara acak menggunakan PRNG. Nah, masih ada satu metode lagi, yaitu tadi yang berdasarkan transform ya, yaitu dengan mengubah sinyal. Nah, ini ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan, tapi tidak akan saya bahas di pertemuan kali ini. Silakan nanti kalian bisa belajar mengenai metodenya itu, misalkan discrete Gaussian transform atau Fourier transform gitu. Nah, ini adalah contoh yang bisa kalian gunakan dengan dengan mentransformasi sinyal. Ini misalkan kalian melakukan penyisipan di suara atau melakukan penyisipan di dalam video. Oke, demikian materi kita di hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Untuk selanjutnya, silakan untuk dapat belajar lebih banyak dari materi-materi yang saya unggah di LMS. Jika ada pertanyaan, bisa kalian sampaikan lewat forum diskusi yang ada di LMS. Oke, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.